Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Larasativa dengan nomor NPM 210400003. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai analisis dan mitigasi bencana sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas. Konsep bencana sosial. Bencana sosial merujuk pada situasi krisis yang mempengaruhi masyarakat secara luas, mengganggu struktur sosial, dan menyebabkan ketidakstabilan dalam komunitas. Ini tidak selalu disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga bisa berupa dampak dari peristiwa sosial, politik, ataupun ekonomi. Bencana sosial seringkali mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, konflik sosial, ketidaksetaraan, dan penderitaan manusia. Contohnya meliputi perang, konflik etnis, krisis ekonomi yang parah, bencana kemanusiaan seperti pengungsian massal, dan krisis kesehatan masyarakat seperti pandemi. Konsep bencana sosial memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, keamanan, dan stabilitas komunitas serta upaya untuk memitigasi risikonya dan memulihkan keseimbangan sosial. Yang kedua, analisis bencana sosial di Indonesia. Analisis bencana sosial di Indonesia melibatkan pemahaman tentang berbagai krisis dan peristiwa yang mempengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di negara ini. Hal ini juga termasuk seperti konflik etnis, agama, dan politik, krisis ekonomi, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, serta pandemik seperti COVID-19. Faktor-faktor yang memperparah bencana sosial di Indonesia termasuk ketidaksetaraan ekonomi, ketegangan politik, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan memahami akar penyebab dan dampaknya, upaya mitigasi dan pemulihan dapat dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan membangun keberlanjutan sosial yang baik. Selanjutnya, analisis penyebab bencana sosial. Analisis penyebab bencana sosial melibatkan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ataupun konflik sosial yang melanda suatu komunitas atau negara. Ini bisa meliputi ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, konflik politik, diskriminasi rasial ataupun etnis, ketidakstabilan politik, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, dan juga konflik antar agama. Dengan memahami penyebabnya, langkah-langkah dapat diambil untuk meredakan ketegangan, memperbaiki hubungan antar kelompok, dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk perdamaian dan stabilitas sosial. Kemudian, analisis dampak bencana sosial. Analisis dampak bencana sosial melibatkan pemahaman tentang konsekuensi dari krisis ataupun konflik sosial terhadap masyarakat dan komunitas. Dampaknya dapat mencakup kerusakan pada hubungan antarpersonal, terganggunya kehidupan sehari-hari, peningkatan ketidakstabilan sosial dan politik, hilangnya kepercayaan pada pemerintah, dan meningkatnya risiko gangguan keamanan. Dengan memahami dampak ini, langkah-langkah dapat diambil untuk merespon dan mengurangi dampak negatif serta memulihkan stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Mitigasi bencana sosial. Yang pertama, promosi kesejahteraan sosial, seperti meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang dapat menyebabkan ketegangan. Kemudian, meningkatkan dialog dan mediasi. Mendorong dialog antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik sosial untuk mencapai kesepakatan damai dan memediasi perselisihan dengan cara yang konstruktif. Kemudian, pemberdayaan komunitas. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka serta memperkuat jaringan sosial dan dukungan komunitas. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat, seperti memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat tentang hak asasi manusia, perdamaian, toleransi, dan penyelesaian konflik secara damai. Selanjutnya ada penguatan sistem keamanan, seperti meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat keamanan untuk menangani konflik dan krisis sosial dengan cara yang proporsional dan sesuai dengan hukum. Yang keenam, bantuan psikososial, seperti menyediakan bantuan psikososial bagi individu dan kelompok yang terkena dampak krisis atau konflik sosial untuk membantu mereka mengatasi trauma dan memulihkan kesejahteraan mental. Dan yang terakhir yaitu pembangunan kembali pasca konflik, seperti melakukan pembangunan kembali komunitas yang terdampak konflik sosial dengan memperbaiki infrastruktur, memulihkan layanan dasar, dan membangun kembali kepercayaan antar kelompok yang terlibat.